Kalau di sini saya sehari itu kayaknya nggak serata sehari gitu, cepet banget gitu loh. Senang aja pertama pokoknya senang. Jadi kalau kita senang, otomatis suatu pekerjaan itu akan lebih mudah dan nggak terasa capeknya, enteng gitu ya Pak ya. Hiburannya gitu. Tapi juga ada marginnya lah. Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan bahas lagi tentang dunia perkambingan, masih di kambing perah ya, yang ada di seputaran Metro Provinsi Lampung. Seperti apa keterangan dari beliau? Sudah bersama saya, namanya Pak Darmaji. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya Pak, boleh dikenalin ke teman-teman sukses beternak, nama lengkap Pak Darmaji siapa nih? Nama lengkap apa nama julukan ini? Boleh, nama julukan boleh, nama lengkap juga boleh. Nama lengkap aja ya. Ya. Nama lengkap saya kenalkan, saya itu asli dari sini di Metro Selatan, lahir Metro di Selatan, Rejo Mulyo 26B. 26B, nama tempatnya ya Pak ya? Iya. Apa bedengnya kalau zaman dulu ya Pak ya? Kalau udah dulu bedeng lah. Bedeng ya. Zaman Belanda, tapi kita nggak lahir di zaman Belanda. Iya. benar. Itu nenek moyang aja Pak. Iya. Ya, nama saya Sudarmadi. Sudarmadi ya Pak ya, bukan Sudarmaji ya Pak ya? Sudarmadi. Jadi panggilannya apa nih? Pak Darmadi ya? Darmadi. Ya. Darmadi. Pak, saat ini Bapak memproses atau budidaya kambing perah ini sudah berapa lama sih? Dari kapan? Saya mengawali dari proses budidaya ini ternak kambing ini dari mulai 2023 Pak. 2023. Ya, 2003. Nah sebelum itu Bapak juga pernah budidaya kambing atau memang benar-benar baru 2003 itu? Kalau masa kecil dulu, Ya. dari waktu kita memang dari ibu bapak kan memang dari petani gitu, Ya. dari keluarga yang bener-bener nggak mampu gitu loh Pak. Ya, Jadi kalau itu memang dilatih dari anak-anak itu kerjanya itu udah bertani, beternak. Cuma kan dulu itu beternaknya masih secara konvensional. Tradisional banget ya Pak ya. Tradisional banget. Ngarit gitu ya Pak ya. Nah selangkah dengan kemajuan zaman, saya pengen mengenal kok gimana sih Budidaya yang lebih bagus gitu ya. budidaya kambing ini yang lebih bagus, lebih modern, terus tanpa ngarit bisa nggak gitu. Saya mau dicoba begitu karena Ya. kan memang basic saya kan sebetulnya di spare part gitu loh. Iya. Otomotif gitu lah. Ya. Cuma ini untuk tambahan gitu kan, supaya ada ya pemasukan, mungkin income baru gitu Pak ya. Tapi sejauh ini untuk budidaya kambing ini termasuk apa ya? Katakanlah passion Pak Darmaji nggak? Memang minat bakat Pak Darmaji sebenarnya? Atau memang bukan? Memang minat saya. Minat bakatnya Pak Darmaji kan? Ingin sekali. Oh Ingin iya. Saya ingin bisa terjun langsung, Ya. mendalamin dari A sampai Z nantinya gitu maksudnya. Ya. Tapi ya step by step gitu. Ya pelan-pelan lah ya. Kenapa milih segmen perah? Bukannya segmen perah ini liku-likunya juga apa ya? Bisa dibilang rumit lah gitu. Kenapa kok nggak milih penggemukan aja atau pembibitan aja atau gimana? Dari dulunya kan awalnya kita dari itu Pak, dari pedaging dulu ya, dari penggemukan dulu, fattening ya. Oh, pernah juga penggemukan? Fattening itu 1 tahun. Terus melangkah lagi, mencoba lagi ke breeding. Ya. Tapi masih jenis kambingnya di PE, di Prambon gitu ya. Ya. Terus akhirnya kita evaluasi gitu ya. Evaluasi dari fattening, dari breeding Prambon ini yang campuran ini, kita bisa evaluasi nanti untuk kedepannya. Kayaknya saya harus memilih di perah gitu. Di perah. Kita sudah mengalami, kita belajar nggak harus lama gitu aja lah, 1 tahun cukup gitu untuk Ya. perbandingan gitu untuk kemajuan ternaknya lah. Ya. Apa alasan kuat Bapak untuk memilih sehingga menjatuhkan hati di kambing perah? Alasan terkuatnya apa tuh Pak? Kalau di kambing perah ini, kita kan dulu kalau di pedaging atau di fattening atau breeding kan pasti dari income-nya itu kan cuma ya kan dapatnya kan cuma Agak lama gitu ya. bukan gitu, maksudnya cuma kita 1 kali waktu kerja, 2 kali
pendapatan kalau gitu kan. Jadi kita kalau dulu kan cuma dapat anak, Ya. mungkin dari kotoran aja sambil sama kotoran ya ini pupuk lah ya. Tapi kalau di kambing perah kan kita bisa dapat waktunya sama, tapi dapatnya 3 unsur itu tadi bisa jadi akumulasi gitu loh. Misalnya Apa aja 3 unsur itu, Pak? pupuk dapat, Pupuknya dapat. terus anak, ya kan, cempe lah ya. Ya, gitu. ya, Cempe ya, itu cempenya. dibesarkan, terus yang Dapat dominan susunya lagi juga. dapat susunya. Yang terpenting susunya ini kalau gitu. Ya, 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 Jadi ya, ya. pasti beda lah gitu. Ya. Waktunya sama, tapi ya itu tadi untuk mengambil dari untuk arah kambing perah itu untuk pertama kali memang kita potong itu. Karena dananya yang terbatas gitu ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi juga keterbatasan tentang keilmuan ke situ juga ya, Pak ya. Ya, tapi saya nggak, orangnya itu pengen mencoba, nggak menyerah gitu loh, pengen, Ya. pengen tahu gitu. Nah, intinya itu aja, modalnya itu aja, jadi pelan-pelan. Bapak belajar dari mana sih untuk tahu di sektor kambing perah ini, Pak? Belajarnya? Nah, kadang kita yang melihat dari konten-konten temen, Ya. atau memang ada peternak kambing perah yang sudah memang ada faktanya gitu Ya, loh. lebih Kita senior ya, Pak ya. senior, kita Mm-mm. sering berargumen atau diskusi kalau malam begini gitu. Oh, jadi itu yang langsung diaplikasikan ke kandang Bapak gitu ya. Ya, benar. Pak, saat ini populasi Pak Darmadi sendiri berapa ekor sih? Kalau populasi sekarang itu di 20 gitu ya. Ya. Tapi saya tuh karena saya itu menjaga sekali tentang populasi, karena saya itu keterbatasan saya itu nggak bisa ngarit tadi loh, Pak. Oh, iya, Karena iya, waktu iya, iya. saya yang ada pekerjaan lain, jadi Kan ngaritnya pakai telunjuk, Pak. iya benar. Itu diarit gitu Iya, kan. iya benar. Tapi kan terus saya itu karena kos pakannya itu saya hitung itu, saya punya investasi untuk tanam pakan sendiri, saya hitung itu saya itu bisanya itu untuk sementara ini di populasi 12. Jadi kalau Ya. misalnya jadi 20, 18 ya langsung saya keluarkan dulu untuk ini, dikurangin gitu supaya nanti kita itu biar cari istilah apa ya, marginnya itu agak Bagus lah ya. bagus. Iya, 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 Gitu iya. ya. Pak, itu menyesuaikan juga sama bank pakan yang Bapak setting ya? Iya, saya sesuaikan. Nanti kalau misalnya kita memang aset pakan itu, stok pakannya itu banyak, lebih banyak gitu, kita menambah populasi nggak masalah. Jadi hal terpentingnya itu adalah ketersediaan bank pakan dengan populasi yang kita piara, seperti itu ya, Pak ya. Benar sekali. Itu teman-teman. Jadi Betul. apa namanya, poin pentingnya adalah bank pakan ini juga seimbang dengan populasi yang kita budidayakan, sehingga HPP, harga pokok produksinya itu bisa lebih besar ya, Pak ya. Pinteran beliau ini. Kalau kos pakannya tinggi, otomatis kan marginnya pasti ya ada, tapi kan pasti agak sedikit. Ya pasti kita atur sendiri lah. Iya, 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 Jadi semua orang punya, setiap farm itu mempunyai manajemen dan Benar, isolasi benar, sendiri, Pak, gitu loh. Pak. Benar, Ya. benar, benar. Jadi untuk saat ini relatif tidak ada yang beli ya, Pak ya, untuk pakannya ya, Pak ya. Masih, Pak. Untuk Masih? nutrisi dan keringan kita beli. Oh, seperti konsentrat begitu ya? Ya, konsentrat misalnya gitu kan kita beli gitu. Nah, itu kan termasuk kos pakan yang tinggi kan. Cuma Iya. kan kalau nanti hijauannya juga digabung semuanya harus beli, kan akumulasinya tinggi gitu. Ya, kos dan pakannya. marginnya rendah ya, Pak ya, Marginnya kecil rendah. lah ya. Boleh tahu nggak, Pak, bocorannya pakan yang dikonsumsi oleh kambingnya Pak Darmadi sekarang ketemu di harga berapa nih rupiah per ekor, per kilonya? Kalau dulu saya belum pernah nanam-nanam gitu ya. Ya, Untuk investasi untuk hijauannya itu dulu itu berkisar kurang dan lebih satu ekor kambing satu hari itu 11.000 10.000 lah berkisar. konsumsinya Estimasinya, ya. 10.000 di 11.000. Kalau hari ini nih kan sudah disubstitusi sama hijauan bank pakan sendiri nih, ketemu di harga berapa nih? Nah, sekarang paling besar di angka 7.000 paling besar, tapi ada 7.000. juga yang masih di angka 5.000. 5.000, 4.000 masih juga ada. Dengan rata-rata konsumsi per ekor berapa liter nih, Pak? Keluar berapa nih rata-rata nih? Satu ekornya punya saya itu keluar di angka 2 liter. 2 liter. Atau 1,5 liter.
1,5 itu pasti. Ya. Nah, paling rendah-rendahnya 800. Ya berarti kan teman-teman juga bisa berhitung nih, kos pakannya sekian, hasil susunya sekian, berarti kan untungnya sekian. Wah, menarik ini kan gitu. Supaya teman-teman juga Haruslah termotivasi juga kan haruslah. gitu. Itu penting soalnya. Ya. Kita mau terjun di bidang peternakan, kalau kita nggak bisa menghitung dari kos pakannya sama yang nanti dihasilkan, kalau kita itu lebih besar dari Biaya, ya kan nggak mungkin kita tekor gitu ya, lanjut Pak, ya. untuk investasi ke depannya, nggak mungkin lah. Iya. Pasti tekor kita kan. Ngapain kita terusin kalau Benar, gitu, benar. Nah, itu yang kita juga mesti kasih tahu juga ke teman-teman, siapa tahu berminat gitu kan ke kambing perah. Sejauh ini gimana, Pak? Untuk memasarkan hasil susu kambing perah ini ada kesulitan nggak, Pak? Alhamdulillah enggak ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah enggak. Bapak jual langsung ke konsumen atau seperti apa sih sebenarnya? Kita jual langsung ke konsumen. Ya. Gitu. Tapi kalau nanti misalnya ada rekan meminta misalnya gitu ya, kita bisa saling mengisi lah gitu ya. Gitu. Rekan yang seprofesi kambing perah mungkin dia kekurangan untuk susunya gitu kan, kita bisa kirim, kita gantian gitu lah, mana saling melengkapin aja gitu. Iya. Apa namanya, itu dalam bentuk bener-bener mentah atau sudah dipasteurisasi, Pak, susunya, Pak? Masih kondisi mentah, Pak. Masih kondisi mentah, bener-bener mentah. Susu kambing murni, Pak. Jadi belum ada campuran, pokoknya belum, manufakturnya belum ada lah. Ya, jadi kan kalau misalkan bener-bener mentah, ini kan penanganannya harus ekstra, Pak. Takutnya kan nanti kelamaan kan basi ya, Pak ya. Gitu. Nah, siapa tahu dari teman-teman juga kepengen request untuk dikonsumsi ataupun untuk dicampur sebagai es krim misalkan, untuk apa itu, kayak zaman sekarang itu apa terkenal masker apa sunscreen gitu ya. Boleh langsung hubungin beliau. Pak, bisa disebutin nggak nomor HP-nya berapa nih? Nomor HP saya 0813 Ya. 79 333 111. Oke, nanti juga kita cantumkan di atas sama di deskripsi juga. Jadi bagi teman-teman yang kepengen cari susu kambing yang murni ya, Pak ya. Nah, bisa ngubungin beliau. Pak, target untuk kedepannya seperti apa? Kalau target kedepannya kita ya, kalau namanya kita orang usaha, setinggi-tingginya, sebesar-besar, sebanyak-banyaknya. Gitu. Artinya terukur gitu loh, Pak. Secara terukur. Tapi kita harus lihat perjalanannya gitu. Realistis lah ya. Ini nggak harus langsung up gitu. Tangga-tangga step by step gitulah. Kita kan nggak mungkin kan menjangkau tangga yang angka 10, kita harus dari 1, 2, 3. Iya. Siapa tahu Pak Prabowo juga denger ini, wah bagus juga ini, langsung dikasih. Gitu. Mudah-mudahan kalau ada yang mau ini ya. Tapi ya kita semoga aja sih dari pemerintah ada yang bisa mau melihat, mendengar gitulah. Kita itu yang punya inovasi-inovasi inovatif yang maksudnya untuk bisa membantu masyarakat luas dengan kebutuhan kambing perah itu, terutama hasil susunya gitu. Iya, siapa tahu diserap juga untuk program-program MBG misalkan. Ya, itu tujuan kita itu segitu. Iya. Sementara itu juga. Tapi kita nggak muluk bisa karena ya keterbatasan dari permodal biasa lah. Jadi harus pulang. Hal yang paling berkesan ketika Bapak melakukan budidaya kambing ini sebenarnya apa sih, Pak? Senang, Pak. Senang ya? Senang banget. Jadi itu tidak bisa saya itu kan ada kerja di dalam ruangan kan setiap harinya gitu ya. Kan ada rasa jenuh. Kalau di sini saya sehari itu kayaknya nggak serata sehari gitu. Cepet banget gitu loh. Senang aja pertama senang. Jadi kalau kita senang, otomatis suatu pekerjaan itu akan lebih mudah dan nggak terasa capek. Enteng gitu ya, Pak ya. Hiburannya gitu. Tapi juga ada marginnya lah. yang penting itu loh, Pak. Luar biasa. Itu loh, Pak. Siap. Luar biasa. Itu yang paling oke. Jadi hati kita senang, kita juga dapat manfaat juga kan dari situ. Lu mau jadi menteri juga kalau nggak ada margin nggak mau mungkin berangkat. Benar. Aku mau jadi menteri nggak ada marginnya sama sekali. Berangkat pulang mana ini deh. Besok paling 2-3 kali nggak berangkat. Udah bosan ya, Pak ya. Loh, Pak. Menteri kenapa nggak berangkat? Nggak enak. Kenapa? Ada marginnya.
Iya ya. Iya. Benar benar banget. Kita Luar paksa biasa. aja, yang real aja lah kita mau. Ya. Kita yang real aja. Nggak usah yang harus begini nggak usah. Pak, satu lagi Pak. Tantangan apa yang menurut Bapak dirasa cukup memberatkan untuk budidaya kambing perah ini, Pak? Untuk melangkah awalnya. Melangkah awalnya ya. Kita benar-benar menguras kantong gitu, ya, untuk kambing perah. Beda dengan fattening atau breeding yang pedaging gitu Ya. kan. Misalnya makannya harus sesederhana bisa lah ya. Tapi kalau di kambing perah kan nggak bisa, perlu nutrisi, makanan yang selektif juga. Karena kita nggak bisa mempertimbangkan untuk ininya aja. Jenis makanan yang harus dia dimakan. Dia nanti kalau kita kasih makan asal atau rumput yang misalnya nutrisinya kurang atau kadar airnya tinggi, kan susunya nanti kurang segar gitu, kurang enak gitu. Oh, rasanya itu ya, Pak Rasanya ya. berbeda. Jadi Iya, harus iya, kita iya, harus memilih makanan yang bernutrisi lah gitu. Ya. Kalau sejauh yang Bapak jalani, kesan dari konsumen yang sudah pernah merasakan susu kambing produksi Bapak ini apa? Apa namanya? Komentar mereka? Alhamdulillah dia komennya enak Dan nggak bau perengus gitu ya, Pak? terlalu tinggi gitu perengusnya. Kalau pada umumnya kan kambing kalau yang dipelihara pada umumnya gitu ya, asal gitu ya. Saya juga pernah merasakan itu saya sendiri. Saya bisa membedakan. Jadi ibarat perengus apa ya? Iya, perengus. Perengus itu misalnya kalau untuk asalan secara dipelihara konvensional, itu perengus itu misalnya dapat nilai 10 gitu ya. Iya. Nah, kita bisa tekan dari nilai di bawah 5 apa 3. Jadi lebih enak. ada namanya. Saya misalnya pernah langsung minum di sini, saya berani. Oh. Kalau yang dulu saya pernah juga, ini benar-benar gila nih, nggak enak bener gitu. Iya. Jadi aku harus berpikir itu, ini gimana harus supaya perengus itu ditekan makin habis. Tapi kalau suruh menghilangin bener saya nggak sanggup, Pak. Iya, karena memang Karena itu asalnya awalnya dari nanti kalau hilang perengusnya ya kan, Iya. malah bau aroma wangi. Nah, ibu curiga ya gitu. Kok nggak ada perengus Susu beneran apa susu-susuan nih? Iya. Otomatis biasanya sih kalau nggak ada perengusnya itu nanti takutnya ya dicampur. Iya, benar. Pasti udah campuran. Ya, contoh misalkan pempek aja kalau nggak bau ikan kan ya, ini pempek. Bener. Apa ini? Tahu kan, juga lah. Saya itu tahu kan. Ya, Ya, gitu jadi lah. mesti ada perengusnya walaupun Pasti. sedikit ya, Pak ya. Pasti. Itu memang dari faktor makanan dia ya, Pak ya, Iya. yang kita jaga ya. Iya. Hmm. Perengus itu dari faktor makanan dia. Iya. Mungkin teman-teman yang lebih pengalaman dari saya kan banyak senior itu, Iya. dia juga pasti udah paham lah. Iya. Ya, kalau kita yang masih belajar gini ya kita harus ya mencoba evaluasi. Tapi justru itu, Pak. Jadi kita itu jangan berhenti untuk belajar kan, Iya, gitu, iya, Pak. benar. Supaya kita termotivasi untuk maju. Iya. Di samping juga ini sebagai bahan motivasi untuk anak-anak adik-adik kita juga kan, seperti itu. Pak, hal apa yang paling berkesan pada saat Bapak budidaya kambing perah ini, Pak? Yang paling berkesan yang nggak bisa Bapak lupakan bahwa saya itu harus kambing perah aja gitu. Apa tuh, Pak? Ya itu tadi pasti kita seneng ya pertamanya, Iya. seneng. Yang keduanya pasti karena kita itu waktu itu ibarat orang anu tuh, waktu adalah uang gitu ya. Iya. Ya, kalau kita misalnya dalam jangka waktu yang sama, terus penghasilannya berbeda, ngapain kita nggak di situ gitu? Iya. Sektornya kan harus di kambing Iya. perah, yang lain. Iya. Ya, itu menurut saya sih ya. Tapi kita fondasinya memang senang sih. Iya. Pesan itu. Jadi Terus itu yang tidak bisa. liku-likunya untuk semua untuk mengeluarkan biaya semua itu ya memang sudah resiko dari kita. Iya. Gitu. Tapi kan terbayar oleh kepuasan batin tadi ya, Pak ya. Iya. Seneng gitu loh kalau kita itu ya hari ini bisa nggak tanya kita bisa produksi susu ya. Nah, gitu. Nah, bukan orang-orang kalangan yang atas saja yang bisa gitu, kita yang terap biasa sederhana bisa juga. Ya. Terakhir, Pak, apa kira-kira pesan yang untuk memotivasi teman-teman ataupun siapa saja yang kepengen budidaya kambing perah? Nah, untuk rekan-rekan gitu ya, misalnya mau budidaya dalam peternakan ini, kalau mau memilih kambing perah itu memang sangat menguntungkan. Intinya begitu. Ya. Untuk masa kedepannya kita
sangat lebih menguntungkan lah intinya gitu Pak. Jadi Bisa dijelasin nggak Pak, menguntungkan itu tadi seperti apa jalannya? ya intinya kan kalau kita nanti kedepannya itu kan misalnya kita berinvestasi untuk jangka panjangnya itu bisa lebih dapat gitu loh, dapatnya untuk investasinya. Ya. Karena kan kalau misalnya cuma untuk peternak yang ya maaf ngomong gitu, misalnya kalau misalnya cuma kita berdaging, kalau lagi harga daging lagi turun kan kita sudah nggak bisa bagaimana gitu Ya, kan. ya, Nanti ya. kalau ada tambahan plus dari susu, nah, kita kan minimal dari satu segi pakan sudah ketutup. Ya. Nah untuk anak tetap kita cuan, pendapatan kita lah. Iya, Bagus lah untuk investasinya, bagus itu untuk teman-teman, untuk yang mau mencoba boleh, bagus lah itu. Luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Darmadi atas keterangannya. Mudah-mudahan teman-teman sukses beternak semua bisa termotivasi untuk apa namanya ya, bisa menimba ilmu ke Bapak gitu kan. Juga bisa usaha Bapak lebih berkembang lagi, lebih lancar dan lebih Insyaallah. sukses, lebih berkah lah Pak ya. Amin amin. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Ya, makasih, Pak. Makasih. Yuk teman-teman. Ya, makasih ya. Bye bye.